Sukra melangkah tenang menyusuri jalan setapak menuju rumahnya sambil bersiul-siul perlahan. Tangan kanannya memegang lampu senter yang terus-menerus dia nyalakan dan sorotkan pada jalan di depannya. Pemuda itu baru saja dari tempat temannya yang bernama Wandan untuk bermain catur. Permainan yang hanya sekedar hiburan di tengah kesepian malam desa mereka ini. Sekarang malam bertambah dingin dan sunyi. Dan entah pukul berapa sudah Sukra tidak tahu, karena dia tidak memiliki arloji. Yang jelas, malam ini adalah malam Jumat Kliwon, yang konon kata banyak orang merupakan malam di mana hantu-hantu atau setan-setan, atau iblis-iblis, ramai berkeliaran. Sukra berhenti bersiul ketika nyaris melewati pohon beringin yang tumbuh tepat di muara jalan yang menuju ke komplek tanah pekuburan. Pohon beringin itu besar sekali dan menghitam. Pada malam yang hanya diterangi beberapa butir bintang ini, pohon itu tidak ubahnya bagi sosok raksasa yang sedang duduk bertapa. Lantas berbagai macam bunyi binatang malam terdengar dari arah pohon itu. Sukra sudah sering lewat jalan ini malam-malam, tapi setiap kali dia lewat ia tidak dapat membohongi dirinya sendiri bahwa dia dicekam oleh rasa takut yang luar biasa, seperti pula sekarang ini. Seluruh bulu tengkuknya berdiri dan kepalanya serasa membesar seperti tempayan. Kalau saja ada jalan lain, tentu Sukra tidak akan menempuh jalan yang memberikan kesan angker ini. Akhirnya, dengan menahan napas, Sukra lampaui juga pohon beringin itu. Namun, kedua kakinya terasa amat berat di bawah melangkah, dan di belakangnya Sukra merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Dan serta-merta pula Sukra merasakan kedua pundaknya ditepuk perlahan. Kontan, pemuda berambut gondrong itu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang sembari menyorotkan lampu senternya. Namun, tidak ada siapapun di situ. Sontak bulu tengkuknya pun semakin merinding dan kepalanya semakin terasa membesar. Angin berdesir, daun-daun beringin gemerisi, pun suara binatang malam semakin ramai bernyanyi. Semua ini cuma perasaanku saja, kata Sukra dalam hati, memperingatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Sukra pun kembali ingin meneruskan langkahnya pulang. Ia segera berbalik, dan pegikan tertahan keluar dari mulutnya manakala ia menampak sosok hitam telah berdiri kurang lebih 5 meter di hadapannya. Dengan mata melotot, Sukra arahkan sorot lampu senternya ke sosok misterius itu. Tubuh Sukra gemetar. Betapa tidak, ia melihat wajah makhluk itu amat mengerikan sekali. Wajahnya terbentuk dari ribuan kutil sebesar butir jagung, dan sepertinya mengandung nanah kental. Rambutnya putih pucat, sementara indera penglihatannya cuma tinggal rongga kosong berwarna hitam. Tidak terlihat ada bola mata di sana. Mulutnya sudah bonyok dan meluruh ke bawah hingga yang nampak adalah gigi-gigi yang besar dan gersang lekat di tulang gusinya. Hidungnya pun telah bonyok pula dan barangkali beberapa saat lagi akan terbang lepas dihembus angin kencang. Akan tetapi, manakala Sukra menurunkan sorot lampu senternya ke bagian tubuh makhluk itu, timbul keheranan di hatinya. Lantaran dari bagian pundak hingga betis makhluk tersebut mengenakan pakaian manusia normal seperti jas dan celana panjang gombor yang kesemuanya berwarna hitam. Namun, ketika Sukra mengamati tangan dan kakinya, ternyata yang nampak di situ hanya tulang belulang saja. Dan Sukra baru sadar kemudian jika makhluk itu mengeluarkan aroma busuk yang amat luar biasa. Sontak perut Sukra pun terasa mual dan ingin muntah.
Sampai tiba-tiba lampu senter Sukra mati secara mendadak, dan bersamaan dengan itu terdengar suara tawa cekikikan di sekeliling pemuda itu. Dan makhluk itu telah lenyap dari hadapan Sukra. Apa aku sekarang bertemu dengan hantu? Pikir Sukra menggigil. Dengan kesal Sukra memaksa senternya untuk menyala kembali, namun sia-sia. Sukra pun mengumpat-umpat dalam hati. Maka saking ketakutannya, tanpa pikir panjang lagi Sukra segera ambil langkah 1000, alias lari tunggang langgang dengan kecepatan yang maksimum. Tubuhnya serasa melayang saja. Dia terus berlari dan berlari, sampai suatu ketika ia jatuh terjerembab karena kesandung tanah yang menggundul. Pada saat itu pula secara otomatis senter di tangan pemuda itu menyala kembali, dan cahayanya tepat menyorot ke sebuah tonggak terbuat dari papan ulin setinggi setengah meter di depannya. Sukra kaget bukan main waktu ia akhirnya menyadari bahwa ia telah masuk ke komplek kuburan. Nisan-nisan tampak berdiri bisu di sekitarnya, dan aroma bunga kamboja memenuhi udara malam yang mencekam itu. Bukan main takutnya Sukra. Kalau saja dia bukan lelaki, barangkali sudah sejak tadi dia jatuh pingsan. Untunglah Sukra masih bisa menguasai diri. Perlahan-lahan dia bangkit, kemudian sejenak dia amati kuburan yang telah membuat dia terjatuh tadi, dan ternyata masih nampak baru. Tanahnya pun masih agak gembur dan merah. Sukra pun lantas menyenter tulisan di nisannya. Ya Tuhan, Sukra memekik tertahan. Ternyata ini adalah kuburan kakek Darmo yang baru 40 hari yang lalu meninggalnya. Kontan seluruh bulu kuduk Sukra tegak berdiri dan tetap begitu selama beberapa menit. Sampai tiba-tiba dari arah samping kiri Sukra terdengar suara tangis terseduh-seduh, merintih-rintih pilu. Sukra pun lantas berpaling sembari pula mengarahkan lampu senternya ke tempat suara itu berasal. Kini, nampak di depan Sukra sosok hantu yang mengganggu dia tadi di dekat pohon beringin itu. Gigi Sukra gemerutuk marah. Keberaniannya pun lantas timbul karena dia merasa dipermainkan. Betapa tidak. Tadi hantu sialan itu tertawa cekikikan menggodanya. Sekarang dia menangis terseduh-seduh. Sukra pun kemudian diam-diam memutuskan untuk menggempur hantu itu karena dia sudah merasakan kepalang basah berhadapan dengannya. Ia ingin menubruknya hingga sosok rempeng tapi mengerikan itu hancur berantakan. Maka segera saja Sukra himpun segenap tenaga dan keberaniannya untuk menghadapi hantu itu. Ia mengusir tuntas-tuntas semua rasa takut yang sempat menguasai dirinya sekian lama. Namun, ketika Sukra baru saja ingin bergerak menerjang, tiba-tiba terdengar hantu itu bersuara dengan nada yang berat sekali. Nak Sukra, Nak Sukra, tidakkah kamu mengenali lagi diriku ini, Nak? Aku baru 40 hari yang lalu mati, Nak. Dan aku terpaksa gentayangan seperti ini karena penguasa alam kubur tidak berkenan menerimaku. Ucapnya sambil menangis. Kamu kakek Darmo? Desis Sukra takjub. Benar, Nak, aku kakek Darmo. Dosa yang kuperbuat terlalu banyak semasa hidup dan aku tidak pernah mau bertobat sehingga beginilah akhirnya. Aku menyesal. Lanjutnya lagi, sambil masih terus menangis. Itulah hukuman untukmu, kakek Darmo, jawab Sukra. Nak Sukra, tolong aku, Nak.
tolong bebaskan aku dari siksaan ini. Aku sudah tidak tahan. Sukra diam saja. Dia hampir-hampir tidak mempercayai kenyataan yang kini terjadi di hadapannya. Ia takjub bahwa ia bicara langsung dengan arwah penasaran kakek Darmo yang telah meninggal 40 hari lalu. Dan betapa semua ini merupakan fakta yang tidak mudah untuk dipercayai. Aku tidak bisa membebaskanmu, kakek Darmo. Tapi aku akan menceritakan semua ini kepada Massimo Dilagan agar dia menolongmu, ucap Sukra. Terima kasih, Mas Sukra. Aku senang sekali. Tapi kamu jangan bohong ya. Kalau kamu bohong, maka setiap malam Jumat aku akan terus mengganggumu. Demi Tuhan, nyahlah kau dari hadapanku. Jangan halangi jalanku, biarkan aku pulang, bentak Sukra. Maka setelah itu, lenyaplah sosok hantu kakek Darmo yang mendirikan bulu Roma itu. Sukra menarik napas lega, dan dengan tenang dia melangkah keluar dari tanah perkuburan dan pulang menuju ke rumahnya. Kakek Darmo semasa hidupnya memang dikenal amat misterius. Dia jarang mau bergaul dengan orang-orang karena dia merasa dirinya kaya raya. Rumahnya memang besar dan penuh dengan perabot-perabot yang berharga, yang ketika dia mati tidak satupun dari harta itu yang dia bawa. Dia juga tidak mempunyai istri. Hidupnya dulu hanya ditemani oleh beberapa orang pembantu yang setia. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan kakek Darmo itu bukanlah didapat dengan cara yang wajar. Kakek Darmo diketahui memiliki piaraan berupa makhluk halus yang mampu melakukan apa saja sesuai dengan keinginan sang majikan. Oleh sebab itu selama hidupnya kakek Darmo biasa ongkang-ongkang kaki saja tanpa bekerja. Namun, sesekali kakek Darmo juga menerima objekan menggugurkan kandungan remaja-remaja putri atau wanita-wanita yang hamil di luar nikah dari kota. Entah sudah berapa banyak janin-janin yang tidak berdosa yang berhasil dia gugurkan dan batal lahir ke dunia. Sudah tidak terhitung. Yang jelas, dari pekerjaan itu kakek Darmo memperoleh penghasilan yang tidak sedikit. Tapi kini kakek Darmo sudah meninggal, dan seluruh kekayaannya jatuh kepada pembantu-pembantunya. Sekarang siang pukul 12. Massimo Dilagan mengangguk-anggukan kepalanya yang mengenakan belangkon batik itu setelah mendengar penuturan Sukra mengenai arwah kakek Darmo yang gentayangan dan mengganggunya semalam. Untung kamu tidak dimakannya ya, Dik Sukra, kata Massimo Dilagan dengan nada bergurau. Tapi memang yang namanya hantu itu kerjanya cuma menakut-nakuti saja kok, lanjut lelaki karismatik berusia 45 tahun itu. Iya, saut Sukra pendek. Ngomong-ngomong, sebenarnya Mas sudah tahu kalau arwah kakek Darmo itu bakal tidak diterima di alam kubur, mengingat dosa-dosa yang diperbuatnya semasa hidup terlampau banyak. Di samping pula beliau tidak punya niat untuk bertobat. Jadi wajarlah jika kini arwahnya gentayangan. Yang sesungguhnya hal itu merupakan siksaan tersendiri baginya. Lantas, bersediakah Massimo membebaskannya dari siksaan itu? Tanya Sukra. Tentu saja, Dik Sukra. Itu pekerjaan gampang kok. Hanya dengan merapal beberapa mantra dan sebuah keris yang ujungnya telah direndam dengan air kelapa muda dan perasan jeruk nipis, maka kakek Darmo akan bebas dan dapat diterima oleh penguasa alam kubur. Dan urusan selanjutnya kita tidak mungkin tahu.
Bolehkah saya tahu dan menyaksikan bagaimana Mas Sumo melaksanakan ritual proses pembebasan arwah kakek Darmo yang penasaran itu? Tanya Sukra. Ah, itu tidak perlu Dek Sukra ketahui. Itu urusan Mas. Pokoknya kau tenang sajalah. Malam Jumat berikutnya nanti pasti hantu kakek Darmo tidak akan mengganggumu lagi, katanya sambil tertawa. Singkat cerita, ketika melangkah pulang dari rumah Mas Sumo di Lagan itu, hati Sukra terasa lega sekali. Ia yakin semuanya pasti akan berjalan lancar. Mas Sumo di Lagan yang penuh perbawa itu memang terkenal sebagai orang yang berilmu tinggi. Ia bijaksana dan soleh, ramah dan pandai bergaul. Sukra merasa pasti bahwa Mas Sumo di Lagan akan segera mengembalikan arwah kakek Darmo yang gentayangan ke tempat yang semestinya. Namun, benarlah setan penuh dengan tipu muslihat. Baru saja ia melangkah pulang dari rumah Mas Sumo, dia dikejutkan oleh kakek Darmo yang muncul tiba-tiba di tengah jalan. Dia muncul dengan rupa yang lebih menyeramkan daripada yang dia temui semalam. Sukra mengejang, namun ia masih bisa mendengar suara tawa cekikikan yang lambat laun terus mengecil dan terus mengecil, sampai akhirnya dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia pingsan. Sukra kemudian terbangun ketika dia merasa tubuhnya digoyang-goyang oleh seseorang, dan orang itu adalah Mas Sumo. Lantas Sukra pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada Mas Sumo. Dan betapa terkejutnya Sukra ketika mendengar jawaban dari Mas Sumo. Mas Sumo menjelaskan bahwa Sukra telah hilang 3 hari, dan dia tidak pernah menemui Mas Sumo. Begitulah, itu adalah peristiwa yang memberikan Sukra trauma yang mendalam, yang membuatnya tidak akan mungkin mau melewati jalan itu lagi sendirian, apalagi tengah malam.